Boleh perkenalan diri dulu? Boleh, nama saya Listi Khairunnisa Putri, bisa dipanggil Listi. Oke. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Oke. Boleh saya tahu keperluannya ke sini untuk apa? Jadi saya tuh punya problem atau masalah tentang akademik lah gitu. Boleh saya tahu masalah di akademiknya itu seperti apa? Jadi waktu pas semester tengah tuh saya tuh mengalami penurunan IPK gitu. Biasanya kan saya tuh IPK tuh di atas 3 gitu. Kemarin tuh di bawah 3 dan itu tuh bener-bener drastis turun banget gitu. Boleh saya tahu penyebabnya apa? Yang dirasakan? Penyebabnya waktu itu tuh waktu pas semester 4 tuh dikarenakan dosen sih. Oke. Boleh saya lebih tahu dosennya itu kenapa? Jadi dosennya tuh, jadi si dosen tuh kan waktu pas awal-awal tuh banyak kan, kita tuh di kelas tuh banyakannya sampai 30 orang lebih, 35-an lah gitu. Terus waktu pas itu banyak yang PKRS, jadi di kelas tuh 28-an lah, kurang dari 30-an. Nah kan itu kita bertanya-tanya ya, kenapa banyak yang PKRS gitu. Saya kira nggak ada apa-apa gitu, ternyata emang ada problem sama dosennya gitu. Jadi pas di akhir tuh nilainya tuh nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Oke. Boleh saya tahu yang terkena imbas dari dosen itu ada berapa mahasiswa? Hampir sekelas sih, sekelas malah. Oke. Boleh saya tahu dosennya sendiri itu seperti apa ketika di kelas? Seperti dosen pada umumnya menjelaskan, terus kita presentasi, memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, dan juga ya seperti dosen pada umumnya lah gitu. Untuk Anda sendiri itu apakah di mata kuliah lain mengalami penurunan nilai juga atau hanya di mata kuliah itu aja? Kalau yang sebenarnya ini penurunan lain juga ada, cuman yang paling drastis banget tuh di situ. Oke. Mungkin selain dari dosen itu apa ada faktor lain yang menyebabkan IPK Anda turun? Faktor lain kayak gimana? Mungkin dari pribadi, kayak dari diri Anda sendiri, misal sakit atau apa? Waktu pas itu tuh dulu tuh pernah sih sakit, bolak-balik ke rumah sakit, tapi kuliah tuh tetap jalan, bahkan baru pulang dari rumah sakit pun itu dirawat ya. Besoknya tuh langsung masuk kelas. Saya tuh gak pernah bolos satu kali pun. Gak pernah. Oke. Untuk penilaian dosen itu sendiri bagaimana? Penilaian di akhir Ya, dari mahasiswanya apa gimana? dari dosennya sendiri. Oh, dari dosen. Untuk penilaiannya tuh waktu pas lihat kan kita tuh minta nilai ke dosennya, dan yang saya lihat di rata-ratanya tuh gak ada yang A, bahkan yang B pun 4 orang gitu, terus sisanya tuh C, D, bahkan yang saya ininya apa sih, ada yang E gitu. Nah itu tuh kan 4 SKS ya, kayak nilai C juga itu tuh sangat menurunkan banget lah gitu, berat banget buat 4 SKS gitu. Jadi kayak turun banget drastis itu dari sekelas gitu. Jadi banyak yang dari kita tuh komplain, ini tuh gimana, terus dari dosennya juga kayak gak ada apa ya, gak ada solusi lah gitu. Jadi bingung juga ya, malah kayak kita minta solusi tuh malah sok aja SP gitu. Padahal waktu pas itu tuh kan saya tuh pernah dekatin tuh, nanya dosennya tuh beliau juga gitu. Dulu tuh katanya tuh sama kayak gitu, kasusnya sama gitu. Jadi kayak di kelas tuh nilainya tuh pada kecil-kecil, tapi waktu pas mau di akhir-akhir itu tuh pada diubah jadi AB ya kayak gitu-gitulah. Jadi kayak pada amanah, pada di kelas kita tuh enggak, jadi sampai akhir pun enggak diubah. Jadi malah kita semuanya tuh malah harus SP yang mengeluarkan biaya lagi, kasihan gitu kan kalau yang apa sih, bukan susah ya, apa ya, yang kurang mampu mah gitu kan, jadi kayak ngebebanin gitu.
kelas Anda sendiri itu memiliki problem sebelumnya saat pembelajaran di kelas atau bagaimana sampai dosen itu seperti itu? Kalau metodenya ya pada umumnya, cuman yang saya dengar tuh katanya kan si dosen itu tuh ngajarnya tuh 2 kelas, kelas yang saya sama yang di kelas satunya, dan itu tuh metodenya tuh beda katanya tuh kan. Tapi kan kalau misalnya di kelas kita mah beliau sendirian, sedangkan kalau di kelas yang satunya lagi tuh beliau tuh nggak sendiri, jadi ada 2 dosen gitu. Dan yang di ininya pun, jadi kalau yang kelas satunya laginya mah aman, gara-gara ada sih dosen satunya gitu, jadi mereka tuh pada aman. Saya tanya ke mereka pun nilainya tuh pada aman, A B yang kayak gitu lah. C juga ada, cuman dikit banyak itu yang A B gitu. Terus pas tanya metodenya tuh mereka tuh kayak ada kuis, jadi kayak ada nilai tambahan yang kayak gitu-gitulah. Terus kan kalau kita mah nggak ada ya, jadi kayak nilainya tuh pure presentasi, UAS, UTS gitu, gak ada nilai tugas, gak ada nilai apapun. Nah sedangkan mereka ada dari kuis, tugas juga ada, presentasi juga ada, pertanyaan jawaban juga dikasih poin gitu. Jadi dibedain gitulah gitu. Terus juga beliau juga pernah cerita sih kayak secara langsung itu, secara gamblang di kelas tuh metodenya tuh dibedain gitu. Beliau tuh terang-terangan gitu, metodenya tuh benar-benar dibedain di kelas saya sama di kelas satunya gitu. Kalau yang saya dengar, jadi di kelas itu hampir satu kelas ya yang merasakan ini. Nah, untuk penurunan nilai itu, apakah semua mahasiswa di kelas itu mengalami penurunan IPK atau hanya Anda sendiri? Itu rata-rata banyak yang menurun sih, jadi nggak cuma saya sendiri gitu. Saya kan nanya-nanya ke teman-teman juga, pada ditanya tuh, oh iya pada turun gitu. Jadi nggak cuma saya sendiri. Setelah mengalami penurunan itu, hal apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Untuk bos itu tuh saya tuh melakukan upaya kayak ngechat beliau, kalau misalnya pun ada dari nilai kami yang kurang ya dimohon lah gitu. Saya juga mintanya baik-baik, di chat, terus juga bertemu langsung. Cuman emang dari beliaunya sendiri tuh udah susah gitu, jadi ya kita mau nggak mau ya udah SP gitu. Nah, setelah waktu itu mengalami penurunan nilai, apakah semester berikutnya Anda mengalami peningkatan atau tetap seperti itu? Ada peningkatan sih, sedikit peningkatan. Terus juga dari semester ke depan lagi sampai sekarang makin meningkat. Nah, upaya Anda sendiri untuk mencegah hal itu terjadi lagi seperti apa? Menghindari ini sih, kayak bukan menghindari ya, kayak mewanti-wanti gitu. Kita tuh harus tahu bagaimana karakter si dosen gitu. Bukan menyalahkan ya, kayak apa ya, kayak kita juga kan sebagai mahasiswa butuh kenyamanan. Maksudnya kan kalau kayak gitu ya kayak serba salah ya sih gitu. Jadi kayak bingung juga, pantas waktu pas itu banyak yang PKRS ternyata oh gini gitu sih. Selain dari menghindari itu, apalagi upaya yang Anda lakukan? Menghindari, terus juga menjadi lebih giat lagi mungkinnya dalam mengerjakan tugas, terus lebih fokus, lebih bertanggung jawab. Tapi dari dulu pun saya tuh selalu seperti itu ya, cuman emang dari itu tuh kayak saya juga nggak 100% menyalahkan beliau, cuman emang saya juga memperbaiki diri juga, mungkin kurang gitu lah dari sayanya, kurang dari segala hal gitu, jadi memperbaiki. Harapan Anda ke depannya untuk akademik Anda bagaimana? Harapannya ya pengen lebih memiliki nilai atau IPK yang lebih tinggi gitu, yang lebih bagus, biar nanti ke depannya tuh bisa membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua gitu ya, terlebih lagi gitu kan. Kalau misalnya nilai kecil mah ya meskipun pekerjaan nanti nggak dinilai dari IPK-nya, cuman kan nilai itu penting ya gitu. Gimana kita kerja kan nggak mungkin kayak tempat kerja, ini IPK-nya segini,
takutnya ngaruh nggak ya gitu. Ya meskipun nggak semua, cuman kan ada tantangan terbesar sama ketakutannya gitu. Jadi kayak mau wanti-wanti aja. Oke. Berarti hal yang bisa saya simpulkan adalah upaya Anda untuk menghindari hal itu adalah menghindari dengan mengenal karakter-karakter dosen, lalu dengan lebih giat lagi dalam belajar ya. Ya. Oke. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan atau dibicarakan? Cukup sih. Mungkin segini saja sesi konseling kita, atau ingin melanjutkan sesi konseling berikutnya? Untuk waktunya mah nanti dibicarakan lagi. Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas ceritanya berbagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.